Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hari ini kembali membahas sebuah kitab, yakni kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd. Baik, saya bacakan dulu ya teman-teman. Hadis yang ke-80. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Subhanallah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan kita tahu Ibnu Umar ini adalah, yang dimaksud Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar, ya. Walaupun kita sudah pernah belajar tentang siapa Ibnu Umar, tapi alangkah baiknya kita kembali untuk mengingat tentang Ibnu Umar. Karena memang subhanallah Ibnu Umar ini seorang yang sangat luar biasa, Masya Allah, seorang sahabil jalil, di mana beliau adalah putranya Umar, ya. Sampai-sampai kalau kita mempelajari tentang sejarah beliau, kita akan banyak sekali mendapatkan pelajaran, Masya Allah, dari kehidupan beliau, ya. Baik, saya tidak akan memperpanjang teman-teman. Insya Allah kita akan sedikit berkenalan dengan Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Ya, beliau adalah Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, putranya Umar bin Khattab. Beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman, Masya Allah. Dan kita tahu beliau seorang yang sangat luar biasa. Ya, ayahnya bernama Umar, ibunya bernama Zainab binti Mad'un radhiyallahu anha. Jadi ibunya seorang sahabiah, ayahnya seorang sahabi. Masya Allah, ya. Maka nanti kita lihat bagaimana Abdullah ibnu Umar itu ketika beliau di masa kecilnya, subhanallah, beliau sebelum balik ya sudah diperkenalkan Islam oleh Umar, Masya Allah. Bahkan Abdullah bin Umar ini terkenal sangat dekat dengan ayahanda beliau, yaitu Umar bin Khattab. Dan seharusnya beginilah, ya, seorang ayah yang dia memiliki tanggung jawab kelak di akhirat tentang putra-putrinya, ya. Jadi potret Abdullah bin Umar, dan Umar tuh potret untuk dijadikan sebuah teladan yang baik. Bagaimana kedekatan seorang ayah bersama anak laki-lakinya gitu loh. Masya Allah, ya. Bahkan Umar sendiri ketika berhijrah ke Madinah, beliau mengajak Abdullah bin Umar. Masya Allah, ya. Waktu itu teman-teman, Abdullah bin Umar masih kecil. Namun subhanallah, karena kasih sayang Umar kepada Abdullah bin Umar, Masya Allah, beliau tidak mau, ya, membuang-buang waktu gitu loh untuk Abdullah bin Umar, ya. Sampai Abdullah bin Umar juga termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau begitu percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ya. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau beliau bermimpi, teman-teman, mimpinya itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, ya, beliau itu orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Dan pernah suatu hari pada waktu Abdullah ibnu Umar tidur, ya,
beliau ketika itu bermimpi ada dua malaikat yang memegang tangan beliau lalu membawanya ke neraka, kata Abdullah bin Umar. Dan aku melihat neraka ternyata ada lubang besar bagaikan lubang sumur atau jurang. Dan neraka tersebut memiliki tanduk dan aku melihatnya, kata Abdullah bin Umar, di dalamnya ada orang-orang sebelumku yang mana saya sudah mengenal mereka. Ya, kemudian Abdullah bin Umar cerita gitu ya, panjang lebar, Masya Allah. Dan ketika itu akhirnya Rasulullah SAW ketika mengetahui kisahnya mimpinya Abdullah bin Umar, Rasulullah berpesan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sungguh wahai Abdullah bin Umar, engkau adalah seorang lelaki yang terbaik bila engkau mendirikan sholat malam. Subhanallah teman-teman, setelah peristiwa itu disebutkan oleh para sahabi bahwa Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu luar biasanya imannya para sahabat ridwanullahi alaihim. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah itu berhasil mencetak para sahabat yang sangat lembut hatinya ya. Subhanallah. Sampai-sampai apa yang para sahabat itu dengar dari Rasulullah SAW, mereka langsung mengikutinya gitu. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Umar termasuk orang yang ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah laki terbaik, maka janganlah engkau tinggal sholat malam. Abdullah bin Umar langsung, Masya Allah, beliau menepati gitu ya, tidak tidur kecuali sangat sedikit di malam hari. Masya Allah, Masya Allah, ya Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan betapa cintanya, Masya Allah, Abdullah bin Umar kepada Islam, betapa cintanya Abdullah bin Umar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dan teman-teman, bukan hanya saja Abdullah bin Umar menceritakan, Masya Allah ya, kepada Rasulullah SAW tentang mimpi beliau. Beliau saking cintanya kepada Rasulullah SAW sampai beliau itu terkenal orang yang meniru gitu loh. Orang yang pertama kali meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suka meniru gitu loh, Masya Allah. Siapa yang ditiru? Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Di Abdullah bin Umar nih termasuk orang yang hobi meniru, meneladani Rasulullah SAW. Paling semangat kalau mengikuti Rasulullah SAW. Jadi para sahabat tuh mengatakan tidak ada yang bisa menandingi Ibnu Umar dalam semangatnya mengikuti jejak Nabi. Lihat teman-teman. Kalau kita tanya pada diri kita sudah seberapa besar kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, terkadang kita masih malas-malasan untuk belajar. Terkadang kita masih malas-malasan untuk duduk di majlis ilmu, mencatat ilmu. Padahal dengan ilmu kita mengetahui jejak para Nabi. Dengan ilmu kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Dengan ilmu kita bisa atas izin Allah mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah ya. Begitulah Abdullah bin Umar. Masya Allah ya. Beliau, Masya Allah ya, orang yang paling semangat ya dalam mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau juga teman-teman termasuk di Abdullah bin Umar nih orang yang paling semangat duduk di majlis ilmu. Ya, karena pastinya ya orang yang mencintai Rasulullah tuh dimanapun berada. Ya karena kan apa ya, kita tuh cinta itu kan butuh bukti ya teman-teman. Setiap orang yang mengatakan cinta kepada seseorang pasti tuh harus ada bukti, pengorbanan gitu kan. Nah, apa sih bukti kita bahwa kita itu mencintai Rasulullah SAW? Ya bukti kita adalah duduk di majlis ilmu, belajar. Begitu pula Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tuh kalau ada majlisnya Rasulullah SAW, beliau pasti datang. Maka tak heran kalau Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang memperoleh banyak hadis gitu ya. Seorang yang meriwayatkan hadis. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya teman-teman teladan dari beliau. Beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Beliau orang yang suka duduk di majlis ilmu. Masya Allah ya, beliau orang yang juga nurut ya kepada Rasulullah SAW. Beliau Masya Allah pernah juga mengikuti beberapa peperangan ya. Di antaranya pada waktu usia 13 tahun ya, beliau ingin menyertai ayah beliau yaitu Umar bin Khattab dalam perang Badar. Namun ketika itu Rasulullah SAW belum menerimanya ya, karena memang Abdullah bin Umar masih kecil. Tapi lihat bagaimana semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim mendidik anak-anak mereka. Sampai-sampai anak-anaknya para sahabat itu sebelum waktunya gitu loh, Masya Allah ya. Mereka itu udah semangat pengen berjihad dia, Masya Allah. Dan akhirnya Abdullah bin Umar baru diberikan izin oleh Rasulullah SAW itu untuk mengikuti perang Khandaq. Dia, Masya Allah. Dan inilah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Di beliau seorang yang luar biasa lah, Masya Allah ya. Seorang yang taat kepada ayahanda tercintanya, kepada Umar. Beliau juga orang yang cerdas,
cerdas. Masih ingat teman-teman ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah seorang muslim itu seperti pohon kurma ya, waktu itu ya, kayaknya belum lama saya menyampaikan ini. Jadi di situ disebutkan bahwa waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira buah apa yang buahnya itu tidak jatuh daunnya dan dia bisa bermanfaat semuanya. Dan permisalan itu adalah permisalan seperti seorang muslim gitu. Maka para sahabat belum bisa menjawabnya, dan ternyata Abdullah bin Umar tuh tahu jawabannya, itu adalah pohon kurma. Maka ketika Rasulullah SAW tahu para sahabat tidak ada yang menjawab, Rasulullah mengatakan itu pohon kurma. Baru Abdullah bin Umar tuh berkata kepada Umar, "Wahai ayahanda tercinta, saya tadi udah mau menjawab, itu pohon kurma gitu. Tapi saya segan, di situ banyak para senior, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya, dan beliau adalah seorang yang tahu diri. Ya, di situ ada yang lebih sepuh, ada yang lebih tua, ada yang lebih senior, beliau nggak mau jawab. Subhanallah teman-teman, ini menandakan bahwa ternyata Abdullah bin Umar ini juga orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak kita itu cerdas bukan karena kehebatan yang dimiliki anak kita, bukan teman-teman. Kalau anak kita itu bisa menjawab, itu yang paling utama adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita belajar lagi bahwa sesungguhnya apa yang diperoleh oleh anak kita sejatinya bukan karena sebatas giatnya anak-anak kita belajar, bukan karena sebatas hebatnya anak-anak kita, bukan. Tapi tidak lain dan tidak bukan karena anak-anak kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan itu semuanya. Ya, setelah kita belajar ya Masya Allah tentang Abdullah bin Umar. Ya, dan kita tahu Masya Allah Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang luar biasa ya, baik dari kisah hidup beliau ya dekat dengan Rasulullah SAW, dan Masya Allah beliau juga seorang yang ahli ibadah teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Sampai pernah suatu hari itu Abdullah bin Umar terlewat sholat isya berjamaah ya. Akhirnya beliau menebus keterlambatan beliau untuk menghadiri sholat jamaah itu dengan bangun sepanjang malam ya. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Para sahabat itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah dalam beramal. Kenapa teman-teman? Kenapa kadang kita itu berat untuk beramal? Kenapa para sahabat tuh ringan untuk beramal ya? Sepanjang malam loh beribadah. Karena hati mereka tuh bersih. Karena hati saya ya, saya tidak akan berkata hati teman-teman, hati saya lah. Hati saya tidak sebersih hatinya para sahabat. Saya banyak melakukan dosa, ya, banyak melakukan maksiat. Yang itu yang membuat akhirnya terkadang berat untuk beramal. Ya, Masya Allah. Dan ini introspeksi untuk diri kita masing-masing. Bahwa ternyata ketika kita itu berat untuk beramal solih, berat untuk mengaji, berat untuk belajar, rasanya berat untuk sholat duha. Itu karena dosa-dosa yang kita lakukan ya akhwat. Ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk bisa beramal salih. Amin. Allahumma amin. Baik, dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar disebutkan bahwa di sini setiap diri kita itu adalah seorang pemimpin, kata Rasulullah SAW ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kapan dimintai pertanggungjawaban ya akhwat? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Di akhirat nanti kita semuanya tidak terlepas dari yang namanya pertanyaan ya. Kita semua akan ditanya. Subhanallah, kita semuanya akan ditanya. Ditanya di hadapan Allah, Zat yang Maha mengetahui atas segala apa yang kita lakukan. Masya Allah, Zat yang Maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di sini Rasulullah mengatakan ya bahwa al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi seorang imam, seorang pemimpin sebuah negara ya, mereka juga sejatinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang pemimpin mereka harus bertanggung jawab, harus memikul sebuah beban yang sangat-sangat berat ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana rakyatnya, bagaimana ketika engkau memimpin. Masya Allah ya. Maka dari itu dulu para sahabat ridwanullahi alaihim kalau diberikan jabatan, diberikan sebuah amanah, mereka itu menangis karena mereka tahu konsekuensi dari
jabatan atau dari sebuah amanah itu berat gitu ya. Masya Allah ya. Apalagi kalau sampai pemimpinnya itu tidak bisa adil. Ya Masya Allah, Masya Allah. Karena beratnya menjadi seorang pemimpin teman-teman, maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membalas setiap pemimpin yang adil dengan diberikannya naungan ketika nanti tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang menjadi seorang pemimpin yang adil, yang melihat kesejahteraan rakyat ya di sepanjang kepemimpinannya, itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Maka Allah itu zat yang tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang telah berjuang, ya nggak teman-teman? Jadi pemimpin dalam sebuah negara atau pemimpin dalam sebuah komunitas lah ya, atau pemimpin dalam sebuah, dia al-imam berarti ini sebuah negara ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang penguasa lah, imam itu maksudnya adalah penguasa. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat bahwa warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Masyaallah ya. Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Lihat teman-teman, siapa yang mengatakan bahwa suami kita adalah pemimpin dalam keluarga? Yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu kita sebagai orang yang dipimpin, ya, itu harus tahu diri bahwa suami kita memang fitrahnya telah Allah berikan kepadanya sebuah amanah untuk memimpin rumah tangga. Dan seorang pemimpin rumah tangga, ya, dia tidak pantas hanya memikirkan hak-haknya saja, namun ia pun harus memikirkan tanggung jawab serta kewajiban yang kelak ia akan pikul, ya subhanallah. Dan di antara tanggung jawab seorang suami, ya, laki-laki, kelak ya akhwat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keluarganya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya berpesan kepada kita semuanya dalam surat At-Tahrim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dan anak-anakmu serta istrimu. Maksudnya ahli itu adalah anak-anakmu, istrimu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kita nih manusia yang ada di muka bumi ini, kalau soleh dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau tidak nurut sama Allah, selalu bermaksiat, selalu melakukan dosa, selalu menyekutukan Allah, maka kelak orang-orang yang senantiasa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka nanti di akhirat akan dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka, waliyadzubillah. Ya, dan bahan bakarnya api neraka apa? Al-hijarah. Hijarah itu batu. Kemudian di dalam api neraka ada apa? 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang memang sudah Allah sediakan sifatnya mereka kasar, keras. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah ya, subhanallah ya akhwat. Menjadi seorang suami itu berat ya. Dan kita yang punya anak laki-laki, didik anak laki-laki kita untuk menjadi seorang suami yang kelak bertanggung jawab ya. Karena kalau bukan kita yang mengajari ya akhwat, maka siapa yang akan mengajari? Mereka tidak mendapatkan hal ini dari sekolah formal. Ya. Kita yang mengajari anak-anak laki-laki kita untuk bertanggung jawab kelak kepada keluarganya. Ya, kita tuh ketika tahu ya bahwa laki-laki itu tanggung jawabnya berat, suami itu tanggung jawabnya berat. Kalau kita misalnya meminta kepada suami kita, misalnya ya akhwat ya, untuk lebih bertanggung jawab, untuk menjalankan kewajiban ini dan itu, belum tentu semua suami menerima gitu loh. Jadi apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang ibu ya, agar kelak Allah munculkan para suami yang bertanggung jawab, yang punya anak laki-laki, didik anak-anak laki-lakinya untuk menjadi seorang yang kelak bertanggung jawab kepada keluarganya ya. Di dalam Islam kita lihat bagaimana para anak-anak laki-laki yang akan mencapai balik, mereka sudah bisa berdagang ya. Rasulullah SAW sudah bisa berbisnis, artinya kan sudah bisa mencari nafkah gitu loh. Rasulullah SAW kita tahu bersama bahwa beliau berdagang kurang lebih di usia beliau 12 tahun. Dan itu berdagangnya bukan lagi dalam negeri ya, sudah luar negeri. Dan mudah-mudahan ada ya di antara jamaah teman-teman yang punya kelas gitu ya. Nggak apa-apa kelasnya online, nggak apa-apa. Yang mana itu khusus untuk anak laki-laki
di usianya sekitar 12 lah sampai 15 tahun gitu ya. Di situ nanti diajarkan bagaimana mereka berwirausaha, bagaimana mereka mencari uang yang halal, nggak apa-apa. Agar ketika mereka usia 15 tahun, mereka tuh udah siap, sudah nggak minta-minta lagi kepada kedua orang tua mereka. Ya, sudah mandiri. Dan konsep ini ya akhwat, ternyata dipakai oleh saudara-saudara kita yang berada di Australia. Ya, saya pernah ada kawan yang dulu di Yaman tuh ada orang Australia, aslinya orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Australia. Kata mereka di sana tuh anak-anak laki-laki SMA tuh sudah bekerja gitu loh, Masya Allah. Padahal itu sebenarnya konsep Islam ya, bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar ketika mendidik anak laki-laki usia 15 tahun tuh sudah siap untuk berjuang, sudah siap untuk bertanggung jawab gitu loh, Masya Allah. Sekarang kita lihat anak laki-laki kita usia 15 tahun ya akhwat, artinya dia baru keluar kelas 3 SMP baru mau memasuki SMA gitu kan, jenjang SMA. Ya, banyak di antara anak laki-laki kita kuliah saja masih minta uang kepada orang tuanya. Padahal jelas ya kewajiban mereka kelak nanti adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah. Subhanallah. Ya, subhanallah ya akhwat. Ya, jadi berat ya menjadi seorang laki-laki atau seorang suami itu. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa kata beliau? Kata beliau, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Subhanallah. Jadi memang seorang laki-laki atau seorang suami dia adalah pemimpin ya dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Subhanallah. Termasuk ya akhwat, seorang suami dia akan ditanya, seorang ayah ditanya bagaimana anak-anaknya, punya anak gadis yang sudah balik, apakah anak gadisnya sudah menutup aurat atau belum, itu semua ditanya. Bukan masalah nafkah saja, masalah pendidikan anak-anak juga yang akan pertama kali ditanya tuh bukan kita sebagai seorang ibu, tapi suami kita nanti yang akan ditanya ya akhwat, yang akan ditanya suami kita ya, bagaimana dengan pendidikan anak-anak, ya, bagaimana dengan pergaulan anak-anakmu. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Bagaimana dengan sholat anak-anakmu ya? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita ya untuk mengajarkan sholat di usia 7 tahun. 7 tahun ya akhwat. Sholat diajarkan usia 7 tahun ya. Berarti step by stepnya itu adalah 7 tahun ya. Kalau ada yang kurang dari itu biasanya nanti ada sesuatu yang error gitu ya, Masya Allah. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan seorang suami juga dia akan ditanya ya akhwat tentang bagaimana istrinya ya. Apakah selama ini kamu didik istrimu dengan pendidikan agama ya, atau kamu biarkan istrimu tidak mengenal agama. Subhanallah. Jadi ya Allah, kasihan sebenarnya ya. Suami kita itu subhanallah berat tanggung jawabnya. Subhanallah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Maka dari itu ya akhwat, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita yang hadir dan para istri-istri yang di luar sana, istri-istri salihah, Allah karuniakan para suami yang salih yang mau mengajarkan agama kepada keluarganya ya, Masya Allah. Dan ini bentuk dari sebuah tanggung jawab yang kelak Allah Azza wa Jalla tanya kepada suami kita. Kalau ada yang tanya bagaimana Ustazah kalau ternyata suaminya baru sama-sama berhijrah, ya kalau demikian sama-sama ngaji bareng ya, dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, subhanallah, tanggung jawab itu sesuatu yang berat ya akhwat ya, apalagi banyak hadis yang menyebutkan hal tersebut ya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW termasuk orang yang sangat berhati-hati dengan sebuah amanah ya, sampai beliau itu terkenal dengan Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Berarti Rasulullah SAW telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menjadi seorang yang amanah. Masya Allah ya. Baik, subhanallah. Jadi kepala rumah tangga kita, suami kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawabnya. Masya Allah. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, berarti dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang wanita nih harusnya dalam rumah itu yang mengambil sebuah keputusan, karena kan suami kita kan pemimpin, ya nggak? Berarti yang mengambil keputusan nggak hanya kita, tapi kita juga bermusyawarah dengan suami kita. Biarkan suami kita itu sifat qawamnya tuh ada gitu loh, jangan dihilangkan. Jadi kalau bisa jangan sampai kita itu menjadi naudzubillah ya istri-istri yang suami-suami takut istri gitu, jangan. Tetap
ya kita hormati suami kita muliakan suami kita, karena mereka tuh juga seorang pemimpin gitu yang kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai istri adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh kepala rumah tangga kita selagi suami kita tidak memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita nih, mak-mak, ya, para istri, kita ini memimpin di dalam rumah suami kita, dan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Subhanallah. Termasuk di dalamnya apa-apa yang berkaitan dengan rumah ya akhwat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga bukan hanya suami kita yang akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak, tapi kita juga sebagai ibu akan ditanya juga. Sama, bareng-bareng. Ya, kenapa? Karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu saya ajak, ini nasihat pastinya saya tunjukkan untuk diri saya terlebih dahulu. Maka yuk bareng-bareng ya akhwat, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, mampukan hamba menjadi istri yang salihah, mampukan hamba untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak, mampukan hamba untuk menjadi seorang istri yang amanah, mampukan hamba menjadi seorang ibu yang amanah, dan mampukan kami, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, untuk menjadi seorang ibu yang didambakan oleh anak-anak. Ya Masya Allah. Dan kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang ada di rumah suami kita. Termasuk di dalamnya ya akhwat, bahwa kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta suami kita, ya, kecuali memang itu ada keperluan. Ya. Jadi berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta itu juga sesuatu yang dilarang, ya, karena kita akan ditanya, ya, di antara tugas seorang wanita solihah adalah dia bisa menjaga harta suaminya, ya. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak mau mengeluarkan harta, tidak, ya. Yang jelas kita paham bahwa kapan dikeluarkan harta tersebut, kapan tidak perlu dikeluarkan, ya. Kita harus pahami bersama, karena kelak harta itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa dan dari mana. Subhanallah ya akhwat. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita sebagai istri yang ditanya oleh Allah itu besok bukan seberapa bagus pekerjaanmu di luar, bukan. Seberapa tinggi karirmu, bukan. Ternyata yang ditanya oleh Allah itu apa? Besok kata Rasulullah SAW, yang ditanya oleh Allah itu adalah bagaimana engkau dengan anak-anakmu, bagaimana engkau dengan rumah suamimu. Itu yang Masya Allah ya, simple ya. Dan seorang wanita itu Masya Allah ya, untuk masuk surganya Allah itu dari pintu surga manapun yang ia kehendaki itu syaratnya nggak ribetnya. Mendirikan salat 5 waktu, saum Ramadan, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, manut, derek, taat, menjaga dirinya, ya, tidak memberikan kehormatannya kecuali kepada suaminya. Kalau 4 itu sudah dikerjakan, boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah, sesimpel itu ya wanita tuh untuk bisa masuk surga Allah. Tapi tidak dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ditanya, ya, coba teman-teman, kita tuh biasa ditanya loh, ya, bagaimana dengan keadaan rumah suamimu, gitu ya, ditanya itu. Tapi kalau laki-laki ditanya bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan anaknya, bagaimana kalau punya anak banyak satu-satu ditanya sama Allah. Anaknya solusin ya ditanya dari 1 sampai 12. Subhanallah. Ya ditanya bagaimana kamu dengan orang tuamu, semua ditanya. Masya Allah. Tapi kita para mak-mak pengen masuk surga, syaratnya 4 itu. Dan tentunya ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian di sini saya lanjutkan ya, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang khadim itu seorang pelayan ya. Dia menjadi seorang pemimpin ya dalam harta tuannya, fi mali sayyidihi, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Ya, subhanallah. Ya betul ya akhwat. Zaman dulu kala para pelayan Rasulullah SAW itu orang-orang yang amanah, ya, karena paham bahwa apa yang mereka jalani itu semuanya kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara pelayannya Rasulullah? Tidak lain di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik
adalah seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala wa hasibtu an qad qala. Disebutkan di sini bahwa perawi berkata, aku mengira beliau bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta bapaknya, dan kelak wa mas'ulun an ra'iyati, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Subhanallah, balik lagi ya, sebuah pertanggungjawaban itu adalah sesuatu yang berat ya. Maka dari itu, yuk biasakan teman-teman, ketika kita memiliki sebuah amanah, kita pertanggungjawabkan terlebih dahulu di dunia ya, sebelum kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban kita, dan kelak semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Baik, kita baca fawaid ya akhwat. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Ya, ada fawaid atau faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, ar-ra'i huwal hafidhul mu'tamin ala ma yali. An-nasih li ra'iyatihi alladhi la yakhunuhum wa la yudayyi'uhum wa huwal mas'ulu anhum yaumal qiyamah. Yang dimaksud ra'in di sini adalah seorang pemimpin, dia itu seorang yang dia akan ditanya ya, seseorang yang al-hafidhul mu'tamin, seorang yang dapat dipercaya. Ya, ra'in itu seorang yang dia bisa dapat dipercaya ya. Seorang yang dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang ia pimpin, dan dia tidak berkhianat ya kepada apa yang menjadi tugasnya. Wa huwal mas'ulu anhum yaumal qiyamah, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diembannya, apa yang diamanahkannya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, al-mar'atu ra'iyatun kamar rajulur ra'in. Ya, seorang perempuan dia juga akan mempertanggungjawabkan ya, dia juga seorang pemimpin seperti seorang laki-laki yang menjadi seorang pemimpin. Wa kullu minhuma 'alaihi mas'uliyah. Nah, ini nih bagus banget ya. Dan di setiap keduanya ya, keduanya antara suami dan istri, antara ibu dan ayah, itu mereka memiliki tugas berbeda-beda gitu loh. Masya Allah ya. Dan kalau kita paham bahwa tugas kita berbeda ya akhwat, peran kita berbeda ya akhwat, maka yang namanya rumah tangga itu adem ayem ya. Terkadang ada banyak laki-laki yang mereka belum paham tanggung jawabnya, misalnya sebagai pencari nafkah. Akhirnya banyak emak-emak yang fitrahnya menjadi tulang rusuk bagi suaminya, akhirnya menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Masya Allah ya. Dan ini berat. Kenapa? Karena memang sudah keluar dari fitrahnya gitu loh ya akhwatnya. Karena memang dia sudah keluar dari fitrahnya. Jadi kita tuh seharusnya paham tugas dan peran anggota keluarga gitu loh. Apa sih perannya? Misalnya seorang ayah, dia perannya tadi ya menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab mencari nafkah, bertanggung jawab mengajarkan agama. Itu menjadi tugasnya suami kita. Ya, ibu mengurus rumah tangga, ya, memastikan semuanya beres gitu ya, Masya Allah. Anak-anak semuanya sudah oke gitu ya, Masya Allah. Dan itu tugas kita. Besok kita yang akan ditanya ya akhwat. Kita yang akan ditanya. Bukan guru anak-anak kita, bukan. Tapi kita yang akan ditanya. Jadi bagus tuh kalau misalnya ada dalam sebuah keluarga itu diskusi begitulah ya. Nulis tuh. Suami, istri kita sebagai istri, anak-anak, tulis peran ya. Kalian di rumah ini apa? Tugasnya apa? Semua nulis. Subhanallah ya akhwat, ini luar biasa ya kalau di setiap keluarga muslim ada sesuatu yang seperti ini tuh, Masya Allah, keren banget gitu ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kadang memang peran tuh terbalik-balik gitu ya. Zaman sekarang itu subhanallah sudah terbolak-balik, enggak tahulah ya. Padahal kalau sesuai dengan apa yang telah difitrahkan oleh Allah, peran yang dijalaninya, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Jadi memang wanita ini fitrahnya misalnya dalam rumah. Zaman sekarang banyak wanita keluar rumah misalnya ya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah banyak fitnah. Contoh misalnya, akhirnya wanita-wanita ini ketika banyak berkendaraan di luar rumah, atau dia banyak di luar rumah, sampai rumah mengeluh capek ya. Anak-anaknya tidak
diberesin, anak-anaknya tidak diopeni gitu ya, tidak diberikan perhatian. Dan ini zaman sekarang kita hidup di dalam zaman dimana terbolak-balik gitu. Peran antara ayah dan ibu tuh sudah nggak jelas. Tugas antara suami istri dalam sebuah rumah tuh sudah tidak sudah tidak jelas lagi ya akhwat. Maka dari itu penting bagi kita untuk bersama-sama kembali menyatukan sebenarnya tugas kita sebagai seorang ibu tuh apa, tugas suami kita sebagai seorang ayah apa, tugas kita sebagai istri apa, tugas suami kita sebagai seorang suami itu apa ya, semuanya ditulis. Baik. Kemudian di sini wa kullu minhum ali mas'uliyatun muhadditsatun bil usrati sayus'al anha yaumil qiyamah. Nah, kata Syekh kedua-duanya antara suami istri itu dia akan ditanya tuh ya tentang keluarganya. Kapan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada hari kiamat. Subhanallah. Dan ini suatu hal yang kita akan mengalaminya bersama ya akhwat, insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, riayatul mar'ah li baiti zawjiha. Nah, ini beliau menerangkan bahwa riayatul mar'ah termasuk di antara tanggung jawab seorang perempuan, ya kepemimpinan perempuan di rumah suaminya itu seperti apa? Tashmilu mencakup al-inayatu bizawj, ya, merawat suami itu termasuk. Masya Allah, suaminya dikasih makan enggak, suaminya dikasih pelayanan yang luar biasa tidak, Masya Allah ya, suaminya terurus atau tidak, semua tuh ditanya ya. Kelak nanti Allah akan tanya kepada kita. Jangan sampai kita sibuk di luar, suami kita nggak terurus, suami kita nggak terawat ya akhwat ya. Kemudian al-inayatu al-aulad ya, wal aulad, al-inayatu bizawji wal aulad, termasuk diantaranya juga merawat anak-anak. Merawat anak-anak adalah tugas kita ya, tugas kita, bukan tugas pelayan atau rewang kita, bukan, tapi ternyata tugas kita ya. Dan bagaimana dia mendidik ya, tadbir itu maksudnya adalah mendidik dengan pendidikan yang baik ya. Wal qiyamu 'ala dhuyuf ya wa khidmatuhum, dan juga kita termasuk nanti yang akan ditanya, kita nih para ibu-ibu, mak-mak, ditanya tentang bagaimana memuliakan para tamu ya, para tamu yang datang, bagaimana kita memuliakan. Yang akan ditanya adalah kita para ibu-ibu. Masya Allah ya, memuliakan tamu adalah sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah ya. Baik, kemudian yang keempat, ri'ayatul mar'a li zawjiha wajibatun 'alaiha. Kepemimpinan seorang perempuan ya merawat suami ya, li zawjiha, untuk suaminya itu ada sebuah kewajiban, yaitu tadi tugas ya, tugas mulia. Jadi jangan teman-teman anggap ketika kita sedang berduaan dengan suami kita itu membuang-buang waktu, jangan. Itu adalah ibadah ya dalam melayani suami. Ya terkadang ada loh tipe suami itu yang pengennya itu kalau makan, pengennya ya, ada tipe memang laki-laki yang begitu. Pengennya kalau makan diambilin, pengennya kalau minum dibuatin yang enak oleh istrinya, pengennya maunya yang ngaduk kopi atau ngaduk teh itu istrinya. Kalau yang lainnya tuh beda rasa. Itu ada jenis tipe laki-laki seperti itu. Ada yang pengennya kalau kemana-mana ditemanin ya. Memang subhanallah ya akhwat, kita tuh harus tahu suami kita tuh tipe yang seperti apa gitu loh, jenis yang seperti apa. Maksudnya agar kita tuh mudah untuk melayani. Ya, kita sebagai istri tuh harus paham. Oh, suami kita tuh tipenya begini. Oke lah, bismillah ya Rob. Saya menemani suami saya. Semoga ini ditulis pahala di hadapanmu ya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia ya akhwat, nggak ada yang sia-sia, Masya Allah ya. Kemudian di sini kama anna ri'ayatuz zawj li zawjati wajib alaihi, sebagaimana seorang laki-laki juga dia menjadi seorang pemimpin yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas tugasnya. Kilahuma sayus'al anha, kedua-duanya akan ditanya oleh Allah, hal ada am dhayya'aha, apakah mereka menunaikannya, apakah mereka mengerjakannya atau mereka melalaikannya. Yang terakhir, at-ta'birun nabawi li alaqati zawja bi zawjiha bi kalimatin ri'ayah adaq wa ashmal wa ajmal min ta'biril fuqaha bi khidmatil mar'a li zawjiha wa arqa min. Subhanallah. Lihat kata Syekh, Masya Allah ya, beliau termasuk orang yang cerdas ya. Beliau bisa mengambil sebuah hal yang kita tuh nggak pernah berpikir di dalamnya. Kata beliau, at-ta'birun nabawi, kenapa Rasulullah SAW itu mengungkapkan sebuah kalimat dengan riayah ya, melayani dengan kata riayah.
Kenapa Rasulullah SAW tuh menyebutkan kalimat riayah, ya, bukan khidmah? Karena ternyata itu adalah kalimat yang paling bagus gitu loh. Kalimat riayah, kalimat di sini itu kalimat yang terbaik, ya, kalimat yang paling bagus, kalimat yang paling luwes, kalimat yang paling sempurna, ashmal, itu adalah kalimat yang paling sempurna daripada menggunakan kata Syekh di sini apa? Khidmatul mar'a li zaujiyah, daripada menggunakan kata bahwa seorang perempuan dia berkhidmat kepada suaminya. Maka kalimat riayah di sini artinya lebih dalam, maksudnya gini. Jadi seorang istri ketika dia diberikan tugas, misalnya seorang istri dia menjadi pemimpin di rumahnya, artinya kan dia tahu, oh berarti saya itu tugasnya begini, ya. Bukan hanya melayani suami, tapi juga merawat anak-anak, tapi juga saya bertanggung jawab dengan rumah. Dan itu lebih luas cakupannya, ya, Masya Allah. Dibandingkan dengan kalimat melayani suaminya saja, Masya Allah, ya. Dan ini Masya Allah, saya suka sekali ya dengan orang-orang atau para ulama itu, Masya Allah, orang-orang berilmu itu, karena mereka tuh, Masya Allah, ya Allah berikan ketika mereka mengambil sebuah istinbat, mengambil sebuah hukum, mereka itu terlihat Masya Allah atas izin Allah, ya, biidnillahi ta'ala, kecerdasannya yang luar biasa, ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga guru-guru kita, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga para ulama, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga ilmu yang ada di dunia ini, amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat, jazakunallahu khair atas kehadirannya. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.